Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izin memperkenalkan diri, di sini saya Mahendra Yuda, NPM 1712011194, asal dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, akan mencoba untuk memaparkan materi terkait dengan konsep tanggung gugat tanpa kesalahan atau yang lebih kita kenal dengan vicarious liability. Adapun tujuan pemaparan materi melalui audio visual ialah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perbuatan melawan hukum dengan dosen pengampu, Bapak Torkis Lumban Tobing SHMH. Sebelum kita membahas mengenai apa itu tanggung gugat tanpa kesalahan atau vicarious liability, bahwa sesungguhnya konsep tanggung gugat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama vicarious liability, yang kedua tortious liability, dan yang ketiga ialah criminal liability. Bahwa sesungguhnya konsep mengenai tanggung gugat tanpa kesalahan atau vicarious liability sesungguhnya telah dirumuskan di dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasanya seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya ataupun disebabkan karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Misalnya ialah orang tua dan wali yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak mereka yang belum dewasa. Dan yang kedua ialah majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka. Maka mereka juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka tersebut. Yang ketiga ialah guru sekolah atau kepala tukang yang juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-murid atau tukang-tukang mereka selama masa orang-orang tersebut berada di bawah pengawasannya. Namun perlu juga diperhatikan bahwasanya tanggung jawab yang disebutkan tersebut dapat berakhir manakala orang tua, wali, guru sekolah, ataupun kepala tukang tersebut mampu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Lalu terkait dengan adanya penyebab tanggung gugat karena perbuatan melawan hukum, ini dibedakan menjadi dua. Ini yang pertama tanggung gugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, dan yang kedua ialah tanggung gugat karena barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Lalu penyebab tanggung gugat karena perbuatan melawan hukum orang lain ini terbagi menjadi 3 golongan. Ini yang pertama, golongan orang tua atau wali, golongan yang kedua adalah majikan, dan golongan yang ketiga adalah guru dan kepala sekolah. Terkait dengan tanggung gugat golongan orang tua dan wali, ini ada dasar hukum yang disebut dengan kurangnya pengawasan atau dengan kata lain culpa in custodiendo. Lalu timbul pertanyaan, apakah dasar kesalahan atau resiko? Dapat dilihat dalam Hograd persangkaan kesalahan atau Vermeulen van School. Lalu terkait dengan syarat pertanggungjawaban tanggung gugat golongan orang tua dan wali terdapat 3 syarat. Yang pertama, anak-anak belum dewasa tersebut harus bertempat tinggal bersama dengan orang tua atau wali. Yang kedua, orang tua atau wali melakukan kuasaan orang tua atau melakukan perwalian. Dan yang ketiga ialah membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah dilakukannya perbuatan oleh si anak. Kemudian terkait dengan tanggung jawab orang tua atau wali, ini diatur di dalam pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Sedangkan di dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam ayat 1 menyatakan bahwasanya anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian di ayat 2 dinyatakan bahwasanya orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Lalu terkait dengan alasan pencabutan tanggung jawab orang tua atau wali, ini terdapat 4 alasan. Yang pertama, sangat melalaikan kewajiban terhadap anak. Yang kedua, karena sakit yang sangat uzur ataupun sakit syaraf. Yang ketiga, karena orang tua bepergian untuk suatu jangka waktu yang tidak diketahui kapan kembalinya, dan kepergiannya itu tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya. Dan yang keempat ialah orang tua telah berkelakuan sangat buruk. Kemudian terkait dengan tanggung jawab majikan, ini berdasarkan undang-undang dan jurisprudensi. Majikan harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya. Karenanya, hubungan kerja merupakan satu pihak
memberi perintah dan pihak yang lain sebagai penerima perintah. Di dalam pasal 1367 menggunakan istilah ondergeschickt atau orang yang berada di bawah perintah orang lain dan diakibatkan dalam pekerjaan tertentu di mana pihak bawahan bekerja. Contoh kasus terkait dengan tanggung jawab majikan ialah yang pertama kasus Lim Chian Sun versus Nyonya Vibintang dan Sugono. Dan yang kedua adalah PT Hartono Raya Motor Service versus Nyonya Eli Avinda dengan Ujan selaku tergugat 1 dan PT HRMS selaku tergugat 2. Lalu tanggung jawab atas pemberi kuasa dibedakan menjadi 3. Yang pertama tanggung gugat yang memberi kuasa atas benda, yang kedua tanggung gugat yang memberi kuasa atas gedung, dan yang ketiga adalah tanggung gugat yang memberi kuasa atas binatang. Terkait dengan tanggung gugat yang memberi kuasa atas benda, diatur dalam pasal 1367 kalau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang perlu kita garis bawahi ialah adanya kalimat barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung gugat yang memberi kuasa atas gedung diatur dalam pasal 1369 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya pemilik sebuah gedung adalah bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan ambruknya gedung itu untuk seluruhnya atau sebagian jika ini terjadi karena suatu cacat dalam pembangunan maupun tataannya. Contohnya ialah manakala kita memiliki suatu properti atau gedung yang mana sudah lama tidak terawat dan reruntuhannya tersebut jatuh mengenai seseorang ataupun kendaraan milik orang lain dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pertanggungjawabannya dapat dimintakan kepada kita selaku pemilik gedung tersebut. Kemudian terkait tanggung gugat atas kuasa terhadap binatang diatur di dalam perumusan pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasanya pemilik seekor binatang atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya, maka ia bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu di bawah pengawasannya maupun tersesat ataupun terlepas dari pengawasannya. Lalu selanjutnya ini terdapat perbuatan melawan hukum yang lain. Ini perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia yang mana tercantum di dalam pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasanya dalam hal terjadi pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya, maka suami atau istri, anak, orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban berhak untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan dan kekayaan kedua belah pihak. Artinya, manakala seorang suami menjadi korban karena kerugian perbuatan melawan hukum orang lain, maka sang istri, anak maupun orang tua korban tersebut dapat menuntut ganti kerugian yang seharusnya mereka mendapatkan nafkah selama sang suami, sang ayah maupun sang anak tersebut bekerja mencari nafkah, namun tidak dapat lagi terpenuhi manakala orang tersebut menjadi korban, maka dia dapat menuntut ganti kerugian, namun dengan catatan menurut keadaan dan kekayaan kedua belah pihak. Selanjutnya ialah perbuatan melawan hukum terhadap nama baik yang dirumuskan di dalam ketentuan pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasannya tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik seseorang. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan konsep tanggung gugat tanpa kesalahan atau vicarious liability. Perlu diingat, sekali lagi kawan-kawan, bahwasanya kita tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh diri kita sendiri, namun kita juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang lain yang menjadi tanggungan kita, ataupun disebabkan karena barang-barang yang berada di bawah pengawasan kita, baik itu binatang maupun gedung atau properti lainnya, atau benda tersebut berada di bawah pengawasan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan konsep tanggung gugat tanpa kesalahan atau vicarious liability. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat, terkhusus bagi saya pribadi dan bagi penonton lainnya pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.